Baik, selamat pagi rekan-rekan. Yang terhormat Ibu Hana Suteja selaku dosen pengampu mata kuliah Soft Skill. Di sini kami akan mempresentasikan UTS kami mengenai materi defense mechanism dan emotional intelligence. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Soft Skill. Untuk anggota kelompok kami berjumlah 6 orang. Yang pertama ada Ahmad Samih Ramadhani, ada Eja Andre Maulana, selanjutnya Elsa Maharani, Dava Haji Firmansyah, Muhammad Dava, dan terakhir ada Sulistya Afiatullah. Selanjutnya kami akan menjelaskan dulu mengenai apa itu soft skill dan apa pentingnya soft skill bagi kehidupan kita. Jadi soft skill itu merujuk pada keterampilan non teknis dan sifat pribadi yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Soft skill ini melibatkan kemampuan interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, kepekaan terhadap orang lain, etika kerja, dan keterampilan manajemen waktu. Berbeda dengan hard skill yang mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis yang dapat diukur secara konkret, soft skill ini lebih bersifat subjektif dan sulit diukur. Berikut merupakan beberapa contoh manfaat mempelajari soft skill, yaitu yang pertama, kesuksesan dalam karir. Soft skill ini seringkali menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang di tempat kerja. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dalam tim, dan juga kepemimpinan dapat membedakan seseorang di lingkungan kerja. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Soft skill bisa membantu meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Kemampuan manajemen waktu, pemecahan masalah, dan adaptabilitas memungkinkan seseorang untuk mengatasi tugas-tugas dengan lebih efektif. Manfaat selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hubungan interpersonal. Soft skill seperti empati dan keterampilan komunikasi membantu membangun hubungan yang kuat dan positif dengan rekan kerja, atasan, dan juga pelanggan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Yang keempat yaitu menghadapi perubahan. Dunia saat ini terus berubah, dan soft skill seperti adaptabilitas dan kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul. Manfaat selanjutnya yaitu kesuksesan dalam proses rekrutmen. Banyak perusahaan saat ini juga menilai soft skill selama proses rekrutmen. Kandidat yang memiliki kombinasi baik dari hard skill dan soft skill cenderung lebih diminati oleh perusahaan. Manfaat selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan. Soft skill seperti kepemimpinan dan kemampuan membimbing khususnya penting bagi mereka yang berada di posisi manajerial atau posisi kepemimpinan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu peningkatan kesejahteraan psikologis. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan masalah, dan juga mengelola stres secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Ya, berikut defense mechanism dan emotional intelligence. Next. Nah, defense mechanism atau mekanisme pertahanan adalah pola perilaku atau
strategi psikologis yang digunakan oleh individu untuk melindungi diri dari kecemasan, konflik emosional, atau ancaman terhadap kesejahteraan psikologis. Mekanisme dan dapat mempengaruhi informasi menghadapi stres. Berikut meliputi depresi dari kesadaran yang persepsi untuk menjaga kedua adalah reaksi di mana menentukan perasaan atau keinginan yang tidak dapat diterima dengan perlakuannya. Sebagai contoh, seseorang yang merasa marah mungkin mengekspresikan perasaan di mana yang berbeda. Yang ketiga, represi, di mana kembali ke tingkat perilaku yang lebih primitif atau dimainkan sebagai respon stres atau sanksi. Yang ketiga ya, regresi, kembali ke tingkat perilaku yang lebih primitif atau dimainkan sebagai respon stres, konflik. Misalnya seorang dewasa mungkin mengadopsi perilaku yang lebih mirip dengan perilaku. Terus yang keempat adalah defilements, di mana menghilangkan perasaan atau keinginan yang tidak dapat diterima secara sumber asli ke objek atau situasi yang lebih dapat diterima. Contohnya adalah seseorang yang marah pada atasannya, tetapi tidak bisa mengekspresikan kemarahannya kepada atasan. Marah pada atasan, tetapi tidak bisa mengekspresikan marah atasan sehingga dia mengekspresikan kemarahannya kepada teman atau keluarganya. Yang kelima adalah proyeksi, di mana menyalahkan atau mengatribusikan perasaan, pikiran, atau motif yang tidak diinginkan pada orang lain. Individu mungkin menganggap bahwa orang lain memiliki sifat atau niat yang sebenarnya dimiliki oleh diri mereka sendiri. Yang keenam, sublimasi, di mana mengubah emosional yang tidak dapat diterima dorongan didasarkan menjadi bentuk tindakan yang lebih sosial atau produktif. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki dorongan agresif dapat mengarahkannya ke dalam ular. Yang ketujuh adalah rasionalisasi, di mana pemberian alasan atau penjelasan yang masuk akal, tetapi mungkin tidak benar untuk tindakan atau keputusan yang diambil sebagai cara untuk meredakan ketidaknyamanan emosi. Yang ke-8 adalah denial, di mana menolak kenyataan atau kebenaran yang menyakitkan atau tidak diinginkan. Ini melibatkan penyangkalan terhadap fakta atau situasi yang dapat menimbulkan kecemasan atau konflik emosional. Untuk selanjutnya ada emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah konsep yang mencakup kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif dalam berbagai situasi kehidupan. Daniel Goleman, seorang psikolog dan penulis, yang mempopulerkan istilah ini melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence yang diterbitkan pada tahun 1995. Kecerdasan emosi ini diakui sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional diri. Individu dengan kecerdasan emosional tinggi
cenderung lebih baik dalam mengatasi stres, berkomunikasi secara efektif, memimpin tim, dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, kecerdasan emosi juga dapat terus berkembang dan ditingkatkan melalui kesadaran diri, latihan, dan pengalaman hidup. Kemudian kita lanjut ke komponen emotional intelligence. Itu ada diantaranya ada 5 ya. Ada self awareness, kesadaran diri, kemudian ada self regulation, regulasi terhadap diri kita sendiri, kemudian ada self motivation, social skills, and empathy. Yang pertama, self awareness atau kesadaran diri itu kayak melibatkan pemahaman yang dalam tentang diri sendiri, termasuk pemahaman tentang emosi, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Kesadaran diri adalah landasan bagi pengembangan kecerdasan emosional. Kemudian yang kedua, self-regulation atau regulasi pribadi. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi secara efektif. Orang yang memiliki self-regulation baik dapat menangani stres, mengendalikan impuls, dan menjaga ketenangan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kemudian ada self-motivation atau motivasi diri, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bahkan dalam menghadapi tantangan atau hambatan. Ini mencakup daya tahan terhadap kegagalan, kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan, dan memiliki semangat yang tinggi. Yang keempat itu social skills atau keterampilan sosial. Ini melibatkan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan cermat. Kemudian keterampilan sosial mencakup kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, berkolaborasi dengan tim secara baik, dan memahami dinamika sosial. Kemudian yang terakhir adalah empati. Ini melibatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Empati memungkinkan seseorang untuk bersikap empatik, melihat dunia dari perspektif yang orang lain, dan merespon dengan cara yang mendukung. Oke. Baik, untuk contoh implementasi dari tiap-tiap komponen emotional intelligence, selanjutnya kami buat pada video roleplay setelah presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung untuk mempresentasikan tugas UTS kami. Terima kasih kami ucapkan.